أشهد الصالحين من مشارق الأرض ومغاربها ثم إلى حضرتي جميع الأقطاب والأوتاد والأبدان ثم إلى حضرتي سليمان أحمد بن علي بدن جدا وإن تعلم تعليم تذكر وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa minas sunnati al-muhafazatu ala salati duha wa aqalluha rak'atani wa aktsaruha 8 raka'atin wa qila 12 wa fadluha kabirun. Kajian kita berikutnya berbicara tentang sholatul duha. Aneh orang yang mau punya duit tapi nggak mau sholat duha. Aneh, dia merasa muslim tapi mau punya duit, mau punya rezeki tapi nggak sholat duha. Itu sama saja bermain-main dengan malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang mau sukses tapi nggak mau sholat duha. Kita mau sukses gak? Mau punya banyak rezeki gak? Tapi gak pernah mendirikan salat duha. Aneh gitu. Dan salat duha dengan ilmu, gak bisa salat duha seduha-duhanya. Di antara orang yang melazimkan duha itu adalah orang yang memakmurkan majelis. Orang yang duhanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang memakmurkan majlis. Seperti sekarang di majelis. Ada orang salat duha tapi dia enggak memakmurkan majlis. Tanda tanya. Dari mana dia bakal mendapatkan rezeki kalau dia tidak memakmurkan majlis? Jadi orang yang duha dia selalu beriringan mengikuti ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Gemar untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara perkara yang sunnah itu al-muhafazatu ala salatid duha, menjaga salat duha. Menjaga salat duha. Kalau betul-betul kita rutinkan salat duha, dosa kita terampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul-betul kita duha. Jadi orang yang duha itu bagaikan nama lain dari duha itu awabin. Ya. Nama lain dari ad-duha itu awabin. Awabin itu artinya orang yang mau taubat kepada Allah, orang yang kembali kepada Allah. Jadi waktunya duha kan panjang itu dari selesai isyraq sampai zuhur. Tadi zuhur jam berapa? Ya udah, sampai zuhur. Kalau kita sholat duha tadi jam 12:05 atau bahkan jam 12:09 masih duha. Kan belum zuhur. Zuhur ketika jam 12:10 waktu zuhur. Jadi panjang. Kenapa dengan panjangnya itu kita nggak mau sholat duha? Kerja seberapa lamanya? Apakah kita tidak memungkinkan untuk cuma sekedar sholat duha 2 rakaat minimal? Atau sebelum kita berangkat kerja kita dahulukan sholat duha? Itu kan bisa sebenarnya. Itu semuanya tergantung kepada himmah kita, semangat. Kita semangat gak? Kalau kita yakin bahwa rezeki yang kita cari itu kita bakal mendapatkan rezeki yang halal dan banyak, duha. Kita terkadang bandelnya luar biasa. Rumah belum kita bayar, kontrakan belum kita bayar, SPP anak belum kita bayar, mau Ramadan gak punya duit dan sebagainya. Karena memang dia malas ngetok pintunya Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mau duha, gitu. Kan saya gaji cuma sekedar 5 juta atau 4 juta, udah ditentukan sebulan saya dapat 4 juta. Siapa yang bilang menentukan 4 juta? Allah yang maha memberikan rezeki. Allah yang maha memberikan rezeki, gitu. Bisa jadi dengan 4 jutanya itu cukup untuk segala-galanya. Ada orang 4 juta nggak ada cukup-cukupnya. Ini
sebagian orang muslim yang betul-betul dia berjibaku dengan duha, salat duha 4 juta lebih, alhamdulillah. Istrinya salehah, anak saleh dan salehah, masya Allah, putra dan putrinya saleh dan salehah. Itu karena keberkahan duha. Istrinya nggak neko-neko, putra dan putrinya nggak neko-neko, itu karena keberkahan duha. Wa galuha raka'atani, dan salat duha minimal 2 rakaat. Kira-kira kita dalam sehari untuk duha bisa nggak 2 rakaat jamaah? Jamaah? Bisa. Karena ketika kita menjalankan duha, kita ada keinginan untuk selalu mencari ilmunya Allah dan nggak pernah merasa puas dengan mencari ilmunya Allah. Nggak merasa puas. Walaupun tuh dia ada seorang alim besar, ulama besar, nggak merasa puas dengan keilmuan. Justru orang semakin memperbanyak ilmu, semakin merasa bahwa dirinya nggak punya ilmu. Ini perlu kita sadari dan perlu kita camkan nih jamaah sekalian. Semakin orang banyak ngaji, justru semakin merasa bahwa dirinya itu nggak punya ilmu. Bukan malah kebalikan, orang yang banyak ngaji, saya udah tahu ilmu itu. Di balik ilmu ada ilmu. Fauqa kulli dhi ilmin alim. Di setiap ada orang punya ilmu, ada yang lebih alim, ada yang lebih punya berilmu lagi. Kita dapat ilmu 1, ada orang saleh tahu-tahu ada 50. Kita dapat ilmu 2, tahu-tahu orang saleh mempunyai 200 ilmu. Allah akbar. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kalian kepada Allah, niscaya kalian bakal diajarkan langsung oleh Allah. Waqsaruha 8 raka'atin, paling banyak salat duha 8 rakaat. Paling banyak kan sebentar 8 rakaat. Usolli sunat duha ma taubati, Allahu akbar 2 rakaat. Usolli sunat taubati, usolli sunat duha mal istikharati, kemudian 2 rakaat. Sebentar. Apakah ada di antara kita salat duha kita yang 8 rakaat pakai amma yatasaalun sampai juz ke-30? Ada amma yatasaalun? Atau dari surah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa 'ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal mahyata, rakaat pertama tuh. Kemudian nanti rakaat kedua berikutnya lagi, ada gak di antara kita? Paling qul yakulhu lagi. Kira-kira dalam 10 menit kelar gak salat duha? Kelar. Gitu. Untuk orang seperti kita, kelar 10 menit, 8 rakaat. Ini ingat tuh, jangan jadi seorang muslim itu pecundang. Jangan jadi seorang muslim itu pecundang. Atau berada di balik layar. Atau berada di pinggir kali yang enggak mengetahui apa-apa. Jadilah seorang muslim sebagai pemimpin. Sebagai seorang muslim sebagai pemain. Seorang muslim yang mempunyai daya kekuatan irama untuk masyarakat. Bahkan yang menentukan segala sesuatunya itu adalah seorang muslim. Berarti apa? Seorang muslim berarti wajib berilmu, ngaji, wajib mempunyai rezeki yang halal, baik ya, seperti salat duha gitu. Ada orang jualan nggak salat duha, astagfirullahaladzim. Kita ini kerja, pantesan karir kita nggak pernah naik-naik. Ya. Terhambat di situ, terhambat dengan banyaknya dosa yang kita jalankan, banyaknya luar biasa, enggak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada banjir. Got dihalangi dengan sesuatu, kemudian tidak diperbaiki, tidak diambil halangan tersebut. Ketika datangnya air hujan, yang terjadi adalah banjir. Sama kita gitu. Kita banjir dosa. Dosanya kita kebanjiran saking banyaknya dosa. Allahu akbar. Waqila sanata 'asyrata, ada yang mengatakan 12. Tapi walaupun ada yang mengatakan 12, tetap salat duha istimewanya 8 rakaat. Ada 8, ada 12. Kemudian dalam syariatul Islam menyatakan dalam fikih 8 rakaat lebih istimewa. Ya berarti kita lakukan yang 8 rakaat. Kenapa tidak?
12 malah pahalanya lebih sedikit daripada 8. 8 rakaatnya pahalanya lebih banyak daripada 12. Wa fadluha kabirun, dan keistimewaan salat duha banyak. Ini sekarang kita bahas. Wa waqtuhal afdalu, dan waktu salat duha yang paling istimewa. Walaupun tuh salat isyraq mulai jam berapa jamaah? Jam berapa? Kurang berapa? Nah, walhasil jam 6. Salat isyraq jam 6. Ya udah. 5 menit setelah isyraq duha namanya. 5 menit setelah isyraq duha namanya. Gitu. Makanya ketika kita ada kajian subuh. Kajian subuh kita lagi ngaji tuh kajian subuh, biarkan ulama atau guru terus walaupun sampai lewat dari isyraq. Nanti ketika kita untuk mendirikan sholatul isyraq, niat isyraq dengan duha. Jangan dikasih tahu guru, ini udah waktu isyraq, selesai ngaji, astagfirullah. Dia malah menggurui guru. Bahkan ada sebagian orang, guru lagi ngajar, kemudian datang waktu isyraq, kemudian jamaah sholat isyraq, itu salah. Dia nggak menghormati guru, dia tidak menghormati ilmu. Dia mendirikan sholat, yang sholat itu dia tahu dari guru, dari ilmu. Justru andaikan tuh dia tunggu pengajian, walaupun kira-kira sudah jam 6:30, kan isyraq udah selesai. Dia niat isyraq dan duha. Hasil dikatakan ulama. Itu makanya pentingnya kalau misalnya kita melakukan ibadah dengan ilmu. Kalau kita melakukan ibadah tanpa ilmu, ya udah banyaknya doang. Tapi bagaikan busa yang ada di lautan, gak ada manfaatnya. Walaupun ini jidat hitam, sujudnya banyak, enggak dengan ilmu sama aja bohong. Rakaatannya indal alim afdal min alf rakaah indal abid. 2 rakaat di sisi ulama karena dia mengamalkan ilmu, 2 rakaatnya ulama lebih istimewa daripada 1000-nya rakaat yang ahli ibadah. Padahal ahli ibadah tahu ilmu, cuma kerjaannya ibadah, ngajar nggak pernah, dakwah nggak pernah, udah ibadah aja, udah main tasbih aja mulu. Kan ini orang baik banget, setiap hari tasbih, zikir, tapi dia nggak pernah ngajar, nggak pernah dakwah. Sementara dakwah itu kewajiban kita setiap muslim. Amar ma'ruf nahi munkar kewajiban kita setiap muslim. Apalagi kalau misalnya bukan ahli ibadah seperti kita. Ulama bukan, ahli ibadah bukan, sholat walaupun 5.000 rakaat jauh dari keistimewaan. Apalagi cuma sekedar sholat tarawih 20 rakaat. Kemudian kita katakan, oh saya udah sholat tarawih ini 20 rakaat lah. Haula wala quwata illa billah. Waktuha al-afdalu, dan waktunya yang paling istimewa untuk sholatul duha. Kalau kita mau dapat rezeki ya kita usaha sendiri. Usaha sendiri, minta kepada Allah. Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal guwatuka wal ismatuka. Allahumma in kana rizki fi samai fanzil. Minta sama Allah, minta. Itu kan doanya salat duha. Gitu. Antu salliya inda mudhi garibin min rubi'in nahar. Kau salat ketika pergerakan melebihi dari 1/4 siang. Sementara 1/4 siang udah jam 8-an. Itu jam 8 1/4 siang. Jadi itu bagusnya salat duha jam berapa? Jam 8. Jam 8. Kira-kira matahari sudah mulai meletak. Dalam bahasa Betawi, matahari itu di jam 8 pagi sudah mulai meletak. Kenapa disebut dengan meletak? Itu di padang pasir, kalau kira-kira sudah mulai onta yang tadinya lagi tiduran, kemudian merasa kepanasan gara-gara tidur di padang pasir, itu udah waktu istimewanya duha, jam 7:30 udah mulai panas. Onta udah nggak bisa tiduran lagi di padang pasir. Itu namanya meletak. Meletak, ada kan kulit meletak gitu. Kulit kaki nanti meletak ya gitu dalam satu ungkapan. Jadi jam 8-an istimewaannya salat duha. Tapi jam 10 boleh. Jam 11 boleh. Jam 12 boleh. Gitu. Jam 6 boleh. Apalagi jam 6 gitu.
Cuma di sini dikatakan yang paling istimewa salat duha jam 8. Setengah 8, jam 8. Seperti kita berbuka puasa dengan ciki boleh nggak? Dengan cendol boleh nggak? Dengan es perak boleh nggak? Dengan selendang mayang boleh nggak? Tapi paling istimewa dengan kurma. Itu dia. Jadi pahalanya tambah tuh. Kita buka puasa dengan pahalanya tambah tuh. Kita buka puasa dengan yang manis. Bukalah dengan yang manis. Yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah an yakuna tamaran. Bukanya itu dengan tamar, yaitu dengan korma. Sunnatul Rasul Muhammad. Ini kekuatan kita yang dalam keadaan kosong, dengan kita makan korma, itu bisa pulih kembali. Gitu. Kadang anak kecil korma nggak begitu suka. Jangan kasih korma 11 korma buat anak kecil, taruh 1. Mubazir tuh korma. Gitu. Bahkan orang dewasa aja dikasih korma 3, Masya Allah. Padahal sunnatul Rasul Muhammad. Dan sebaik-baik korma itu adalah korma ajwa yang warnanya hitam. Bundar, ya, bundar. Itu afdalnya korma. Habis itu mau korma yang mana lagi boleh. Mau korma Madinah boleh, mau korma Mekah boleh. Mau korma Tunisia boleh, mau korma Tanah Abang juga boleh. Ya, korma Tanah Abang. Gitu. Yang penting korma. Kalau nggak ada ya udah sesuai yang manis, teh manis. Jadi teh manis itu soft kedua tuh keistimewaannya. Soft pertama keistimewaannya itu adalah bentukan korma. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang duha. Tubuh kita mau aman enggak dari berbagai macam penyakit? Rutinin duha. Coba rutinin duha 40 hari aja. Tapi jangan sampai putus. Lihat keagungan yang ada dalam tubuh kita. Ya, keagungan yang ada dalam tubuh kita. Kita punya zikiran. Misal, zikiran kita kuat. Itu dengan sendirinya tuh kalau ada orang yang gimana terasa kita. Atau kita udah punya penyakit, dimudahkan penyakit kita, walaupun enggak sampai totalitas sembuhnya. Atau kita misalnya punya penyakit apa dan apa, atau kita mempunyai kekuatan, duha coba. Duha 40 hari berturut-turut. Tapi udah berapa 40 hari berturut-turut jangan selesai. Terus seumur hidup. Salat duha seumur hidup. Apalagi kalau kita meninggal dunia dalam keadaan salat itu duha. Amin. Husnul khatimah. Orang meninggal dunia lagi salat duha, lagi mau wudu, salat duha. Banyak. Saya punya guru Al-Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Al-Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri lagi mau salat duha di kamar mandinya, udah niat kamar mandi, udah niat duha. Terjatuh beliau. Orang niat mau melakukan ibadah berarti dia sudah melakukan ibadah. Kita mau ngaji, ada orang mau ngaji, kemudian meninggal, ya udah sama aja dia udah ngaji. Gitu. Amalul muslim khair min amalih. Niatul muslim khair min amalih. Niatnya seorang muslim lebih baik daripada amal perbuatannya. Itu diantaranya tuh. Udah niat ngaji, meninggal. Udah dianggap ngaji. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap pergelangan di antara kalian, pergelangan tubuh itu ada sedekahnya. Ini pergelangan tangan saya, kanan, kiri, kaki, tubuh saya, kepala saya, ada masing-masing pergelangan. Dan setiap pergelangan sedekah. Sedekahnya duha itu dia. Makanya terkadang tangan kita bagaimana, kaki kita dan sebagainya. Makanya duha. Kita mau sehat tapi nggak mau duha. Kita mau kaya tapi nggak mau duha. Ini lucu sekali nih. Gitu. Kalau di status nggak punya duit tapi nggak duha. Kerja melulu. Emang orang kerja dapat duit? Belum tentu. Duitnya sudah ditakar. Allah yang tidak pernah menakar rezeki. Ya jamaah sekalian, Allah yang tidak pernah menakar rezeki hambanya. Ketika hambanya sudah ditakar oleh Allah rezekinya 5 juta, 2 juta, tapi kalau kehendak Allah 50 juta, innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun
Fayakun, jadi Allah yang maha memberikan rezeki. Kenapa kita takut sama pemberian Allah subhanahu wa ta'ala? Ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah di dalam hatinya manusia, ini ilmu ragu-ragu. Makanya banyak nih kita ragu-ragu. Emang ngaji mulu dapat duit apa? Dia ragu-ragu nggak dapat duit. Sementara orang yang niat ngaji mau dapat duit, dapat dia. Bahkan sebelum ngajinya udah dapat berkah. Yang perempuan udah dapat suami yang soleh, masya Allah, cuma masya Allah. Yang laki begitu juga udah mendapatkan perempuan yang solehah, masya Allah, cuma masya Allah. Kenapa? Dengan keberkahan ngaji. Keberkahan ngaji ini dianggap nih ngaji cuma hal yang biasa. Dianggap ngaji cuma sekedar ngaji kuping kayak begini nih. Anda dengerin doang. Siapa yang bilang? Meninggalnya seseorang tergantung dia niat ngaji atau tidak. Nih lihat. Meninggalnya seseorang, siapapun jamaah di antara kita. Ketika meninggal dunia, lihat. Semangatnya dia mau ngaji atau tidak. Kalau nggak punya semangat, ya udah matinya sulul khatimah. Walaupun dia salat berjamaah, atau mungkin jadi imam. Tapi ibadah tanpa ngaji, apa yang terjadi? Al-ibadah bila ilmin la yakun. Al-ibadah bila ilmin la yakun. Ibadah tanpa ilmu enggak jadi, enggak hasil. Mau kita mentok tuh, kita tahajud 500 rakaat, tapi enggak punya ilmu tentang salat tahajud, enggak tahu tentang apa itu tahajud, enggak diterima. Enggak diterima jamaah sekalian, gitu. Jadi meninggalnya seseorang dilihat dari semangatnya dia dari ngaji. Lihat aja semangat lagi ngaji. Semangat ya? Kalau semangat insya Allah husnul khatimah. Tapi kalau kendor aja, naudzubillah min dzalik. Makanya dikatakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, kalau misalnya tuh dia ngaji ngobrol melulu, silakan sebelum meninggal dunia telinganya budek. Budek nggak bisa dengar udah. Ini ngaji, tapi ngobrol mulu ketika guru lagi ngajar. Bagaimana kalau enggak ya dipahami. Bagaimana kalau tidak ngaji? Apalagi Ramadan, masya Allah. Pahalanya luar biasa nih ngaji Ramadan. Yang kita ngaji kan ngaji yang wajib. Saya datang dari rumah ke sini untuk ngajarin kajian yang wajib, bukan yang sunnah. Saya nggak ngajarin perkara-perkara di bawah wajib atau fardu kifayah. Saya nggak ngajarin ini dan itu, enggak. Saya ngajarin ilmu yang wajib, jemaah sekalian. Jadi ketika ilmunya adalah ilmu fardu ain, belajarnya juga fardu ain. Ya. Jadi dahulukan fardu ain daripada fardu kifayah. Fardu ain setiap muslim wajib belajar, seperti yang sekarang kita pelajari. Ya. Tapi kalau misalnya kira-kira satu kajian yang memang hukumnya bukan wajib, ya fardu kifayah namanya. Nggak wajib kita datangin, nggak wajib setiap muslim untuk hadir dalam pengajian tersebut, karena kajiannya itu adalah fardu kifayah. Ini fardu ain. Biar jamaah paham. Kajian-kajian yang setiap dalam bimbingan saya itu dari kitab 2, entah itu Ghudul Jain, entah itu An-Nasaih Diniyah, dua-duanya fardu ain. Fardu ain. Jadi di setiap tadi saya terjemahkan, di setiap sendi. Setiap sendi di antara kalian ada sedekahnya. Kita kan nggak mampu sedekah dengan dengan onta, nggak mampu. Kita juga nggak bisa sedekah dengan mobil mewah, nggak mampu. Duha, masa duha aja nggak bisa sih? Duha dengan ilmu, itu duha dengan doa, duha dengan ikhlas, duha dengan tawadhu'nya, duha dengan hadir hati dalam ketika menjalankan duha. Wa kullu tasbihatin sadaqah, setiap tasbih ada sedekahnya. Wa kullu tahmidatin sadaqah, setiap tahmid, subhanallah, tahmid, ya subhanallah, alhamdulillah. Wa kullu tahlilah sadaqah, setiap tahlil, la ilaha illallah, sedekah. Kullu takbiratin sedekah, setiap takbir ada sedekahnya. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, amar ma'ruf sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah, nahi munkar juga sedekah. Wa yujzi'u min dzalika raka'atan yarku'uhu bil duha. Itu semuanya tercukupkan dengan 2 rakaat duha.
Dengan 2 rakaat duha aja. Kita tuh tasbih kita udah ada sedekahnya, sedekah kita udah ada sedekahnya, tahlil kita udah ada sedekahnya. Amar ma'ruf nahi munkar udah ada sedekahnya masing-masing. Kalau kita mendirikan sholat duha walaupun cuma sekedar 2 rakaat. Saking pentingnya duha nih dalam sabda Rasulullah. Kalau nggak penting duha, Rasulullah nggak bakal bersabda seperti ini. Menganjurkan dia, masya Allah, tuh masya Allah. Bahkan di zaman Rasulullah, sholat duha itu di Masjid Nabawi itu ramai orang. Datang dari rumah masing-masing untuk sholat duha di Masjid Nabawi. Di zaman baginda Rasul Muhammad. Dan selayaknya memang sunnahnya sholat duha di masjid memang. Ya, kalau kita mau sholat duha, bagusnya di masjid. Di masjid. Untuk syiar, sholat qabliyah dan ba'diyah memang sunnahnya di rumah. Gitu. Nah duha, kemudian juga tarawih itu di mana? Masjid. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafadha ala syuf'atid duha ghufirat lahu dhunubuhu walau kanat mithla zabadil bahr. Barang siapa yang menjaga walaupun 2 rakaat duha. Syuf'ah itu 2 rakaat duha. Dijaga tuh setiap hari. Duha walaupun 2 rakaat, 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 2 rakaat setiap hari. Ghufirat lahu dzunubu, dosanya diampuni oleh Allah. Diampuni dosanya. Amin. Kita nyari pengampunan dosa susah. Kita melazimkan duha setiap hari 2 rakaat, diampuni dosa kita oleh Allah. Jadi ada jalan keluar dosa kita diampuni oleh Allah. Walau kanat mithla zabadil bahr, walaupun dosanya bagaikan busa di lautan. Siapa bisa menghitung jumlahnya busa di lautan? Enggak ada yang bisa. Hanya Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah ampuni. Makanya orang yang gemar duha, tadi saya katakan dengan sendiri enggak mau berbuat maksiat. 2 rakaat setiap hari, 2 rakaat setiap hari, nanti tambah 4 rakaat, terus rutin, enggak mau berbuat maksiat. Kalau dia udah nggak mau berbuat maksiat, yang ada adalah ilmunya Allah. Dia belajar ilmu lagi, belajar ilmu, zikir lagi. Andaikan dia melakukan kerjaan yang halal. Andaikan dia mau berteman dengan yang halal. Andaikan dia mau bersedekah, sedekah yang halal. Gitu. Wa syuf'ah hiya rakaatan. Syuf'ah itu 2 rakaat. Wa sulama hiyal mifsal. Sulama itu mifsal, persendian. Wa fi kulli insanin 360 mifsalan. Setiap manusia ada 360 sendi. Makanya dalam 1 tahun ada 360 hari. Dan itu falsafah. Dalam 1 tahun ada 360 hari, dalam kehidupan kita, dalam bentuk sendi kita ada itu. Makanya dengan 360 cuma sekedar sholat duha, masa enggak? Makanya banyak orang tuh kadang kemasukan setan gampang. Jin tomang masuk, jin iblis masuk, jin tengkorak masuk, gampang kemasukan jin. Ada yang kosong tuh. Ya, sebelah kirinya ada yang kosong, sebelah kanannya ada yang kosong. Kenapa? Enggak pernah sholat duha. Andaikan tuh dia punya sholat duha, dia duhanya kosong, enggak dengan ilmu. Banyak kosong. Betul gak jamaah? Ayo jamaah, betul gak? Jarang sholat duha kan? Jarang kan? Allahu Akbar. Ngarepin kerja duha enggak cuma 8 rakaat. Apa susahnya dalam salat duha? Duha cuma 8 rakaat. Apalagi kalau misalnya dia mau sampai 12 rakaat atau puluhan rakaat boleh. Allahu Akbar. Seakan menyinggung Allah Subhanahu wa taala. Mau dapat kerjaan bagus, mau dapat duit banyak tapi enggak mau salat duha, sombong dia. Gitu. Ibarat dia mau mandi, nunggu orang mau mandiin dia. Iya, nanti ada orang mandiin dia kalau udah waktunya meninggal dunia. Saya ini kalau misalnya mau mandi nih, biar ada orang mandiin saya. Nggak ada orang mandiin ente, nggak ada yang mau. Nanti kalau ente udah meninggal dunia, baru ada orang yang mandiin. Sombong nggak tuh orang? Sombong. Saya emang nggak mau datang ke rumah dia sebelum dia datang ke rumah saya. Sombongnya luar biasa. Jadi orang yang nggak sholat duha, orang yang tidak sholat duha, sombong. Sombong walaupun dia rajin sedekah, tetap sombong. Dia sedekah sama makhluk.
dia nggak ibadah kepada Allah, kan sedekah kepada temannya, teman. Ada riaknya di situ, ada pamrihnya di situ. Duha untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah. Apalagi dia jalankan hablum minallah wa hablum minan nas. Bi'ada di ayyamis sanati, dengan jumlah hari tahunan. Setahun 360 hari. Demikian dalam tubuh kita ada 360 sendi. Nah itu semuanya tercukupkan dengan 2 rakaat duha dalam satu hari. Allahu Akbar. Wa tusamma salatul duha wa tusamma salatul duha salatul awwabin. Salat duha dinamakan salat awwabin. Antara maghrib dan isya itu kan ada salatul awwabin 2 rakaat. Setelah kita salat maghrib, kemudian ba'diyah maghrib, kemudian awwabin namanya, usolli sunnatal awwabin, 2 rakaat. Nah, duha namanya sama, awwabin. Kalau duha itu di waktu siang, pagi dan siang, sementara awwabin antara maghrib dan isya. Wal awwab huwa ar-rajja'u ila Allah fi awqatil ghaflah. Yang disebut dengan awwab adalah orang yang kembali kepada Allah di waktu-waktu lalai. Jam 8 kan orang lagi sedang-sedangnya kerja. Ada yang berangkat kerja, ada yang kerja. Lalai itu orang. Antara maghrib dan isya, apalagi di Jakarta. Tempat-tempat waktunya lalai. Di motor, di mobil, di persimpangan jalan. Di mana apalagi itu kalau misalnya malam Sabtu atau malam Minggu atau malam Jumat, rame, nggak mau pulang, di tempat karaokean dulu atau di kafe dulu. Salat enggak di kafe. Naudzubillah, cuma naudzubillah. Katanya mau mengasih rezeki kepada anak dan istri. Bagaimana terjadi rezeki yang halal? Jadi kalau rezeki yang halal itu bakal dipakai, bakal dipergunakan dengan yang halal. Orang yang menggunakan rezeki yang halal bakal menjadi orang soleh. Istri solehah insyaallah, amin. Anak, keturunan soleh dan solehah. Kalau kita kasih rezeki yang halal. Tapi kalau misalnya ada orang kasih rezeki kepada istrinya yang haram, naudzubillah min dzalik. Banyak perselingkuhan di mana lantaran rezekinya itu tidak halal. Perselingkuhan tuh, istri selingkuh. Anak-anak tuh udah diajarkan ilmu tapi nggak ngamalin ilmu. Disuruh sekolah, disuruh ngaji tapi nggak sekolah, nggak ngaji. Nggak ada baktinya kepada kedua orang tua. Bisa jadi yang paling penting itu dikasih rezeki bukan rezeki yang halal. Wa hadzanil waqtani, 2 waktu ini, duha dan antara maghrib dan isya, ani waktu salat duha wa ma bainal isya'in min awqatil ghaflah. 2 waktu ini yaitu waktu salat duha, yaitu panjang kan tadi saya katakan, tapi paling istimewa duha jam 8. Wa ma bainal isya'in, dan di antara maghrib dan isya, isya'in itu dalam bahasa Arab maghrib dan isya. Artinya 2 isya atau maghribain dalam bahasa Arab juga. Ma bainal maghribain atau ma bainal isya'in, artinya antara maghrib dan isya. Min awqatil ghaflah, ini waktu orang lalai. Orang antara maghrib dan isya lalai, apalagi ini kita lihat ntar buka puasa. Menjelang berbuka nggak ada terdengar asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar asyhadu an la ilaha illallah. Padahal itu waktu yang mustajab. Satu sama lain, istri, suami ngeboncengin istri, ngabuburit. Boleh sih ngabuburitnya jam 2, jam 3. Beli gorengan, beli untuk buka. Jangan ngabuburit jam 5. Itu waktu mustajab, doa jamaah sekalian. Doa waktu mustajab sebelum waktunya berbuka. Wabil khusus 5:30. Ini di jalanan 5:30, apa yang terjadi? Macet. Di situ pada doa atau pada nyumpain? Pada nyumpain. Harusnya tuh di waktu mustajab. Di mobil baca nasyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah. Di omprengan juga baca nasyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah. Di ojol juga nasyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah. Di mana saja mereka yang jalan, yang berkendara, baca doa seperti itu. Kenapa kita nggak praktikkan?
nggak mampu untuk bersuara, ya udah dalam hati, nasyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah. Ini Ramadan kita. Kita juga belum tahu bakal ketemu lagi nggak tahun yang akan datang. Kenapa harus pakai malu kita berdoa di jalanan? Kenapa harus kita malu berdoa di masjid, di musola, atau di apa namanya, di tempat-tempat kendaraan dan sebagainya? Itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan demikian kajian ini karena waktu bukan sudah lebih dari jam 1, kita akhiri untuk jadi Alhamdulillah ghafuri lil 'abdi dzil ghururi wal farj fil umuri